Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat data distribusi frekuensi yang kemudian kita membuat total capaian responden atau TCR. Bagaimana menyusun datanya. Terlebih dahulu data dibentuk seperti ini. Ini pernyataan pertama. Ini untuk sampel pertama, sampel kedua, sampai dengan sampel terakhir. Nah, kemudian ini pernyataan pertama dari variabel X1 misalnya, X2, X1 pernyataan keduanya, X1 pernyataan ketiga, pernyataan sampai tergantung berapa jumlah pernyataannya. Kemudian hasilnya itu dijumlahkan, ini jumlahkan semuanya hasilnya. Nah, kemudian kita akan melihat misalnya orang pertama, kuesioner pertama itu untuk pernyataan pertama dari X1-nya dia menjawab yang dicentangnya itu adalah setuju misalnya. Setuju berarti kodenya adalah 4. Kode yang pertama itu adalah sangat tidak setuju, kodenya 1, tidak setuju 2, kurang setuju atau netral 3, kemudian setuju 4 dan sangat setuju 5. Tergantung mana yang dia checklist. Kalau dia checklistnya di kolom setuju berarti kodenya di sini adalah 4. Kalau atau pernyataan kedua dari orang kedua dia yang dicentangnya adalah netral atau kurang setuju, maka kodenya adalah 3 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita blok datanya, klik kanan, copy, pindahkan ke SPSS seperti ini, klik kanan, paste seperti ini. Nah, kemudian ambil variabel view, bisa ditulis ini KK1, KK2, KK sekian. Ini pernyataannya. Kemudian ambil di sini 1. Kodenya adalah sangat tidak setuju. Nah, kemudian add. Kemudian yang kedua adalah tidak setuju, sesuaikan dengan kuesionernya. Kadang ada yang menggunakan netral, sangat puas, tidak puas, ada yang memakai seperti itu. Saya lebih cenderungnya seperti ini, netral. Kemudian yang keempat itu setuju. Nah, kemudian yang kelima sangat setuju. Oke, nah untuk yang versi SPSS versi 16 itu dibikin satu persatu karena sulit untuk dikopikan. Kalau untuk versi 20 ke atas itu tinggal diklik ini, kemudian Ctrl C, kemudian klik blok seperti ini, kemudian Ctrl V. Nah, semuanya sudah jalan. Nah, kemudian kita lakukan analisis frekuensi, itu analyze, descriptive, frekuensi, pindahkan semuanya, Ctrl A. Oke. Nah, di sini akan muncul soal tidak setuju berapa buah, tidak setuju berapa, kurang setuju berapa. Nah, ini selesai sampai distribusi frekuensi. Nah, kemudian kita lanjutkan bikin di sini atau di sheet berikutnya. Nah, di sini pernyataan atau nomor sajalah. Misalnya 1, 2 pernyataannya karena di sini ada 8 pernyataan, maka kita bikin di sini 1 sampai 8. Nah, kemudian di sini ada total jawaban responden. Di sini mungkin di sini atau pernyataannya juga boleh dibikin. Misalnya nama pernyataannya apa, pernyataan ini dibikin di sini juga boleh atau tidak juga boleh. Nah, kalau saya lebih cenderungnya bikin ini jawaban responden. Nah, di sini adalah STS berapa, TS berapa, netral berapa. Di sini tergantung saya bikinnya di sini netral atau kurang setuju. Netral, kemudian di sini ada setuju, di sini adalah sangat setuju. Nah, kemudian di sini jumlah, kolom jumlah, ada kolom skor, kemudian ada idealnya berapa, ideal, kemudian baru TCR. Nah, itu sistemnya.
Ini bisa kita contohkan di sini, jumlah sama dengan sum, jumlahkan semuanya. Ini adalah jumlahkan semuanya, tutup kurung, enter. Nah, di sini ada skor sama dengan sum, buka kurung lagi. Kemudian di sini sangat tidak setuju itu kodenya adalah 1 dikali dengan STS, kemudian tutup kurung tambah buka kurung lagi. Kode TS adalah 2 dikali dengan kolom pada TS, tutup kurung tambah buka kurung lagi. Ya, kode yang selanjutnya adalah 3 dikali dengan N, tutup kurung tambah buka kurung lagi. Kode selanjutnya adalah 4 dikali dengan kolom S, tutup kurung tambah buka kurung lagi. Kode selanjutnya adalah 5 dikali dengan S, kemudian tutup kurung lagi, enter. Nah, kemudian skor ideal itu adalah sama dengan sum 5 dikali jumlah. Berapa jumlahnya? 5 dikali jumlah, tutup kurung, enter. TCR itu sama dengan sum buka kurung, boleh di situ aja, adalah skor dibagi skor ideal, tutup kurung dikali 100% maksudnya, enter. Nah, kemudian tarik sampai ke pernyataan terakhir. Nah, kemudian di sini bikin nilai rata-ratanya. Caranya adalah rata-rata itu gampang. Rata-rata TCR sama dengan average, buka kurung, blok semuanya, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang kita cobakan. Pernyataan pertama dia bikin seperti ini. Sangat tidak setuju berarti adalah 1, nomor 1. Pernyataan yang tidak setujunya adalah 1 juga, 1 orang juga. Dan dia ke samping. Nah, seperti itu, dia ke samping. Kita bisa blok perkecil seperti ini. Ini juga kita bisa perkecil seperti ini. Nah, bisa kita bikin. Dia mengecil. Tarik aja nih ke bawah. Nah, kemudian ambil ini. Nah, ini kan gampang. 1 kurang kelihatan ininya. 1 sangat tidak setuju 1. Netralnya adalah 16. Kemudian setuju 18. Kemudian sangat setuju adalah 34. Nah, kemudian yang kedua kita juga bikin yang kedua. Caranya adalah berarti 1 tidak setujunya adalah 1 juga, netralnya 21, setujunya 26, kemudian sangat setuju 21. Totalnya harus pas sesuai dengan jumlah sampel. Bagian jumlah ini harus sesuai dengan jumlah sampel. Kalau ada yang kurang atau lebih berarti salah menginput data. Itu cara melihatnya. Kemudian yang ketiga adalah sangat tidak setuju adalah 1 yang berapa? 24, 23, 21. Nah, 24, 23, 21. Gampang jadi. Kemudian yang keempat sangat tidak setuju 1. Tidak setuju berarti tidak ada, karena langsung ke netral berarti 0 dia. Kemudian netral 19, 24 dan 26. Nah, sampai ke yang kelima 1, 19, 28, 21 pas. Kemudian ke-6 sangat tidak setuju 1, tidak setuju tidak ada. Kemudian netral 24, 26 dan 19. Nah, kemudian 7 tidak setujunya yang ada, sangat tidak setuju tidak ada, berarti 0, tidak setuju 1. Yang 29, 24, 16. Nah, kemudian ada angka 8 itu lagi. Ini enggak susah sebenarnya. 11, 19, 19, 18,
31. Nah, dapat nilainya 79,46. Berarti nilai total jawaban responden itu kekuatannya itu adalah 79,46%. Nah, kategorinya mana? Itu adalah kategorinya adalah kuat. Kategorinya adalah kuat karena 60 sampai 80 itu kategorinya kuat. 80 sampai 100 itu sangat kuat kategorinya. Nah, data yang boleh kita teliti itu adalah dari kuat dan sangat kuat. Kalau kurang kuat itu hasil penelitiannya itu juga kurang meyakinkan nanti jadinya.